Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Prasetyo dengan NIM G1B11629. Saya mahasiswa keperawatan Universitas Jambi, program studi keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi. Gimana organ reproduksi itu ada dua, yaitu wanita dan pria. Di mana di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi wanita. Untuk gambarnya mungkin bisa dilihat. Ini adalah gambar organ reproduksi wanita. Di mana dari organ tersebut terdiri beberapa bagian, yaitu yang pertama tuba falopi atau fallopian tube. Terus yang kedua ada ovarium, ada uterus, endometrium, myometrium, serviks, dan vagina. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari masing-masing organ tersebut. Yang pertama yaitu vagina. Vagina ini berfungsi untuk jalan melahirkan ketika persalinan, jalan keluarnya darah dan lendir ketika menstruasi, serta jalan bagi sperma untuk membuahi tuba falopi. Letak vagina sendiri itu berada di belakang kandung kemih serta lebih rendah dari rahim. Selanjutnya yaitu uterus atau rahim. Di mana berfungsi sebagai tempat tumbuh kembangnya janin. Untuk bentuk ruang rahim itu sendiri menyerupai segitiga dan memiliki berat kurang lebih 30 gram yang tersusun otot-otot yang elastis sehingga bisa mengembangkan janin ketika mengalami pertumbuhan. Setelah persalinan, rahim akan kembali ke bentuk semula. Di dalam uterus sendiri terdapat beberapa bagian seperti corpus uteri, cervix uteri, dan fundus uteri. Selanjutnya yaitu ada tuba falopi atau oviduct. Di mana tuba falopi ini terletak di atas rahim dan terdapat dua tuba falopi yang memanjang ke kiri dan ke kanan. Bentuknya seperti saluran bercorong yang menghubungkan rahim dan ovarium. Fungsi dari tuba falopi ini sendiri yaitu untuk mengangkut ovum untuk pindah ke rahim. Terus bisa menjadi tempat pembuahan sebagai tempat pertumbuhan janin untuk sementara waktu. Terus sebagai saluran untuk spermatozoa agar bisa mencapai ovarium. Selanjutnya terus ada juga beberapa bagian dari oviduct, yaitu pars ampullaris, pars ismica, dan pars interstitialis. Untuk pars ampullaris sendiri itu tempat bertemunya ovum dan sperma. Terus pars ismica memiliki bagian yang sempit, serta pars interstitialis itu letaknya dekat dengan uterus. Kemudian ada ovarium atau indung telur. Di mana merupakan alat reproduksi terpenting yang melepaskan dan membuat ovum atau sel telur. Berbentuk sedikit oval dengan panjang 3-4 cm. Terdapat dua ovarium, yaitu kanan dan kiri. Kemudian sel telur yang diproduksi oleh ovarium bisa mencapai ratusan ribu. Namun karena mati atau tidak matang, hanya sekitar kurang lebih 400 sel telur yang sehat. Kemudian selanjutnya ada serviks. Di mana serviks ini sendiri berfungsi untuk memproduksi lendir dan mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Selain itu, serviks juga akan menutup saat kehamilan untuk menjaga janin agar tetap di rahim. Selanjutnya ada myometrium. Ini berfungsi sebagai lapisan tangan dinding rahim yang terdiri dari otot polos yang dikembangkan oleh miosit. Kemudian yang terakhir endometrium yang berfungsi untuk proses reproduksi dan memiliki peranan penting dalam siklus menstruasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria. Ini adalah contoh gambar organ reproduksi pria. Di mana
Organ reproduksi pria ini terdiri dari kandung kemih, vasikula simularis, kelenjar prostat, ductus ejakulasi, vas deferens, penis, kelenjar Cowper, epididymis, testis, skrotum, dan saluran uretra. Nah, di mana fungsi-fungsinya sendiri yaitu yang pertama, penis itu berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Terus yang kedua yaitu skrotum, berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Terus yang ketiga lanjut testis. Nah, ini adalah kelamin bagian dalam yang fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada epididymis, nah yang merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma. Sementara selanjutnya itu ada saluran uretra, di mana saluran ini terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma atau urin. Selanjutnya ada vasikula seminalis yang merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Selanjutnya ada kelenjar prostat yang terletak di bawah kandung kemih. Nah, fungsinya ini menghasilkan cairan yang bersifat asam. Selanjutnya itu ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper sendiri yaitu menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa di dalam uretra. Nah, cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk organ-organ atau alat-alat reproduksi pria dan wanita. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.